Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan materi tentang fikih muamalah. Jadi, fikih muamalah ini kita bahas dari segi harta. Jadi, harta itu adalah sebuah titipan Tuhan yang diberikan atau dilimpahkan kepada para manusia untuk dimanfaatkan. Adapun hak milik itu adalah sesuatu hal yang dititipkan oleh Allah kepada para manusia yang berhak memilikinya dengan catatan harus sesuai dengan ketentuan syara yang mana manusia tersebut berhak untuk memilikinya, menguasai, menjual dan mentasarufkannya. Adapun hal-hal yang dilarang Islam dalam dalam melakukan transaksi muamalah itu terpapar jelas dalam surah An-Nisa ayat 23. Ayat 23 yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Nah, dari kata al-batil tersebut bahwasanya di situ tuh menjelaskan bahwa dalam transaksi atau bermuamalah kita tidak boleh melakukan atau eh, berperbuat hal-hal yang batil atau dilarang dalam agama Islam, baik itu mencuri, membohongi, atau menjual barang-barang yang haram dan lain sebagainya yang dilarang oleh syara. Adapun dalil lainnya yang tentang hal-hal yang dilarang oleh syara yaitu ahallallahul bai'a wa harrama riba, yaitu Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Pastu untuk pengertian dari jual beli tersebut adalah transaksi antara dua orang yang mana uh, dua orang tersebut melakukan tasarruf. Nah, jadi rukun dalam jual beli ini ada 3 macam. Yang pertama akid, yang kedua akid yaitu penjual dan pembeli, yang kedua yaitu objek yang diperjualbelikan atau barangnya, dan yang ketiga yaitu ijab kabul atau lapas ijab kabul. Adapun syaratnya di sini ada 3 kategori. Yang pertama, kategori pertama yaitu tentang akidnya. Jadi kategori dari akid nih orangnya harus mumayyiz, lagi balik dan berakal. Yang kedua tentang objek barangnya. Jadi objek barangnya ini tentang objek barangnya ini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam Islam ada barang-barang yang tidak boleh atau tidak boleh kita lakukan dalam transaksi jual beli. Salah satunya seperti khamar dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu. Adapun untuk lapas ijab kabul ini masih banyak ikhtilaf ulama. Ada yang melihat dari sikap kebiasaan, misalnya kayak tidak melakukan lapas aku tukar aku jual. Nah, ada juga yang kayak kita beli di Alfamart atau Indomaret, kita bayar berarti kita setuju, anggapannya itu kita sudah melaksanakan ijab dan kabul. Nah, terus dalam bermuamalah ada berbagai macam akad. Salah satu ada berbagai macam akad. Salah satunya ada akad kerjasama, ada akad sewa, dan akad sosial. Adapun akad kerjasama ini terbagi berbagai macam, yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah ini adalah sebuah akad yang mana salah satu pihak mempunyai modal dan pihak lainnya melaksanakan modal. Adapun akad musyarakah ini merupakan akad yang mana antara pihak satu lawan pihak lainnya sama-sama mempunyai modal yang sama, maksudnya kayak setara. Nah, jadi musyarakah sama-sama. Terus ada akad muzara'ah, yaitu akad yang kerjasama antara pengelola, orang tuh punya lahan sawah dengan pengelolanya. Ada akad muhabarah, musyakah. Nah, adapun akad sewa ini salah satunya yaitu akad ijarah,
Dan yang kedua yaitu akad ijarah muntahiyah bin tamlik. Adapun akad dalam jasa itu ada berbagai macam. Yang pertama ada hawalah, yaitu perpindahan, akad tentang memindahkan hak, yaitu hawalah. Ada akad wadiah, yaitu akad penitipan. Akad rohan, yaitu akad tentang gadai menggadai. Akad wakalah, yaitu akad tentang pengwakilan. Akad kafalah, yaitu akad tentang tanggung menanggung. Nah, kemudian ada akad tentang sosial. Akad tentang sosial ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu ariyah, pinjam meminjam. Korot, hutang menghutang. Nah, hutang menghutang nih sering familiar lah untuk kita nih. Yang ketiga seperti hibah, memberi, saling memberi. Bersedekah. Yang kelima yaitu seperti hadiah, ya lo litahabuh, yaitu hadiah itu kan ya sebab karena kita kayak suka sama suka kita beri gitu. Nah, mungkin itu hadiah lah. Yang terakhir yaitu zakat. Mungkin itu saja untuk pembahasan fikih muamalahnya.